Oke, hari ini kita akan bahas soal nomor 29 ya dari OSP 2025. Nah, di sini sebenarnya saya udah baca soalnya dan saya menemukan beberapa hal aneh gitu ya. Pertama, kita lihat ya. Di sini dibilang diketahui suatu sumber radio ekstragalaktik ya memiliki distribusi energi spektral pada gambar ini. Nah, problemnya ini pertama adalah dia bilang sumber radio, tapi panjang gelombang yang diberikan, ini energi yang diberikan ini dalam rentang cahaya tampak gitu ya, jadi kontradiktif. Oke, itu problem pertama. Problem keduanya ya, di sini diminta ya mencari konstanta-konstanta ini yang mengasumsikan bahwa distribusinya itu energinya adalah seperti benda hitam ya. Di sini dibilang hukum Planck. Nah, hukum Planck yang dituliskan kalau di sini kan dia pakai lambda ya kayaknya ya. Nah, di sini ada pakai lambda berarti dia menggunakan persamaan yang fungsi lambda ya. Jadi B lambda T ya. Nah, tapi ya yang diketahui di gambar ini itu satuannya mikrojansky ya. Jadi misalnya di sini dari nisbah flux atau densitas flux dari data ke satu dan data kedua. Nah, data ke satunya F1-nya itu 1,3 ya mikrojansky. Sedangkan F2-nya kalau kita lihat di gambar sekitar 1 mikrojansky. Nah, teman-teman tahu 1 jansky itu apa sih? 1 jansky itu kan 10 pangkat minus 26. Satuannya adalah watt per meter persegi ya, per hertz. Nah, di sini dilihat ada per hertz ya. Jadi Jansky itu satuannya per hertz. Yang di soal di sini diminta kita mencari konstanta yang sepertinya maksudnya adalah fungsi lambda. Dan itu nggak bisa langsung sebenarnya. Apakah F1 per F2-nya ya itu akan sama antara yang per hertz dengan per lambda per meter misalnya. Itu tidak sama gitu ya. Jadi itu akan jadi problem gitu. Nah, kalau lihat kuncinya ya, kuncinya itu dianggap sama gitu ya. Jadi yang ini nisbah atau rasio dari F1 per F2-nya ya sudah langsung pakai ini aja gitu. Padahal kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, pakai Jansky, maka tidak sama tuh nanti rasionya antara yang dianggap per hertz dengan dianggap per lambda per meter misalnya gitu. Gitu ya. Nah, persamaan benda hitam itu gimana gitu ya? Teman-teman mungkin perlu hafal ya karena kalau di soal ini kayaknya kita diminta hafal gitu ya. Saya sendiri nggak pernah hafal gitu ya. Nah, coba ya kita masukkan. Nah, ini ya, persamaan hukum Planck itu kalau dinyatakan dalam lambda dan dalam frekuensi ya, di sini pakai nu, itu berbeda ya. Bisa dilihat di sini kalau fungsi frekuensi ya, ini 2H nu pangkat 3, nu ini frekuensi. Ini seper E pangkat H nu per KT ya. Kalau yang di bawah yang fungsi lambda ini E pangkat HC per lambda KT. Nah, di sini ada lambda K ya. Maka kayaknya sih B1 B2 ini maksudnya adalah menyederhanakan dari persamaan besar ini ya. Ini disederhanakan jadi B1 dan B2 gitu ya. Nah, berarti di sini secara tidak langsung kita sebetulnya diminta pakai yang fungsi yang ini, yang fungsi lambda gitu ya, bukan fungsi frekuensi. Tapi data yang diberikan dalam bentuk fungsi frekuensi ya per hertz ini karena satuannya mikrojansky gitu. Nah, itu problem utama yang kedua gitu ya. Yang ketiga, ada keanehan lagi di soal ini, yaitu konstanta Boltzmann-nya ya. Ini satuannya salah gitu ya. Harusnya satuannya ya itu kan Joule per Kelvin. Jadi harusnya kalau 1,38 ini tinggal Joule per Kelvin. Satuan dari konstanta Boltzmann ya. Jadi ini salah. Gitu. Jadi ada 3 kesalahan besar di soal ini yang bikin bingung ya. Kita perhatikan di sini ya. Oke, nah di sini sebetulnya kita secara tidak langsung gitu ya dimintakan membandingkan antara flux 1 dengan flux 2 ya, data ke-1 dan data kedua untuk memperkirakan nilai black body-nya itu seperti apa atau black body dengan suhu berapa ya. Jadi TC di sini adalah temperatur warna atau color temperature ya. Jadi dari rasio dua nilai densitas flux density dari dua frekuensi yang berbeda atau dua panjang gelombang berbeda, sebetulnya kita bisa tahu ya
itu sesuai dengan benda hitam suhunya berapa gitu. Nah, itu disebut color temperature. Jadi kita anggap dulu dia benda hitam. Kalau dia benda hitam yang sempurna, maka nilai dari densitas flux dari dua frekuensi yang berbeda atau panjang yang berbeda bisa dijadikan apa ya, jalan untuk mencari suhu benda hitamnya itu berapa gitu. Kan itu akan unik gitu ya. Nah, itu disebut dengan color temperature kalau kita pakai perbandingan dua flux seperti itu. Nah, kita bandingkan ya, misalnya karena di sini ada konstanta B, kita pakai F saja ya. Jadi B yang di sini saya ganti F gitu ya. Nah, misalnya F1 dibanding F2 gitu ya. Maksudnya ini adalah flux yang diukur di lambda 1 untuk benda hitam suhunya T ya, TC. Yang bawah ini juga ya, flux yang diukur di lambda 2. Benda hitam yang suhunya sama, ini benda yang sama soalnya. Nah, maka tinggal masukkan persamaan yang ini ya ke masing-masing ya, karena ini kan F1 ini menggantikan B lambda ini ya, di dua frekuensi yang berbeda gitu. Jadi kita tinggal masukkan frekuensi atau lambda yang kita ukur gitu ya. Nah, ini berarti nanti akan jadi 2Hc kuadrat per lambda 1 pangkat 5 ini seper E pangkat Hc per lambda 1 Kt min 1 yang bawah juga ya 2Hc kuadrat per lambda 2 pangkat 5 per E pangkat Hc per lambda Kt ini pangkat ya minus 1. Nah, ini dari data ya. Walaupun datanya bukan lambda tapi dalam fungsi frekuensi dalam hertz ya. Jadi nggak bisa langsung aslinya gitu ya. Nah, ini dari data kita peroleh yang kanan ya. Ini bisa saling menghilangkan 2Hc kuadratnya sehingga jadi lambda 2 per lambda 1 pangkat 5. Kemudian yang ini jadi E pangkat Hc per lambda 2 Kt minus 1 dibagi E pangkat Hc per lambda 1 Kt minus 1. Ini adalah F1 per F2 yang kita ukur pakai data ya, kita peroleh pakai data. Nah, jadi ini ya Hc per lambda K ini kemudian disingkat jadi B. Jadi ini B2 sama B1 gitu ya. Jadi kalau kita lanjutkan, ini F1 per F2 harusnya akan sama dengan ada pengalinya ya, lambda 2 per lambda 1 pangkat 5. Nah, ini jadi E pangkat B2 per T min 1 per E pangkat B1 per T min 1. Ya, di mana B2, B1 adalah Hc per lambda K gitu ya. Nah, sama ya, ini bentuknya seperti ini. Jadi B1, B2 di sini menggantikan ini. Lalu kalau kita masukkan ke sini, itu jadi A gitu ya. Jadi ini A ini kita bisa cari ya dari F1 per F2 gitu ya. Kemudian dari B1, B2 kita bisa hitung juga masing-masing gitu. Nah, nanti sebetulnya harusnya ya, langkah terakhirnya itu nyari T-nya sebetulnya. Tujuan akhirnya adalah mencari T. Temperatur dari benda hitam yang sesuai dengan rasio 2 flux ini itu berapa. Jadi harusnya goal terakhirnya itu nyari T. Tapi di sini tidak sampai nyari T. Di sini kalau lihat soalnya cuma tentukanlah besar nilai A, B1, dan B2 ya. Nah, tentu B1, B2-nya paling gampang dicari dulu ya. Jadi B1 berapa, B2 berapa. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini ya, lambda 1 dan lambda 2-nya. Kita hitung dulu ya. Nah, data pertama itu di lambda berapa gitu ya. Kalau lihat ini, nah ini data ke-1-nya ya. Kalau kita tarik ke bawah, ya ini berapa ya? Kalau di sini 1000 sekian, maka mungkin ya sekitar 4500 berarti ya. Jadi untuk B1, lambda 1-nya kita pakai 4500 ya. Lambda 1 4500, lambda 2-nya itu 5500 angstrom ya. Nah, sekarang kita hitung B1, B2-nya. Oke, B1-nya ketemunya 32.028 ya. Nah, untuk B2 kita gunakan 5500, ketemunya 26.205.
Oke, jadi B1 dan B2-nya udah ketemu ya, tinggal masukin lambda ke rumus ini. Cuma ada lambda variabelnya. Nah, sekarang yang A. Nah, yang A ini kita cari dari F1 per F2 ya. Nah, kita tahu ini itu A ya. Jadi dari rumus benda hitam, ternyata hubungan antara A dengan rasio F1 F2-nya seperti itu ya. Jadi A kita bisa cari dari F1 per F2 dibagi nih ya, lambda 2 per lambda 1 pangkat 5 atau dikali lambda 1 per lambda 2 pangkat 5 gitu ya. Gitu. Nah, jadi A-nya nyarinya dari situ sehingga nanti A kita bisa peroleh ya angkanya. Nah, kalau A sudah diperoleh, nanti sebetulnya kita bisa mencari TC ya, tapi di sini tidak ditanya. Nah, sekarang F1 per F2-nya gimana gitu ya. Kalau ngikutin soal, kita pura-pura nggak tahu gitu ya. Maka ya sudah, tinggal 1,3 dibagi 1 gitu ya. Nah, maka ketemu. Nah, kalau kita pura-pura nggak tahu ya, maka A-nya ketemu 0,4766 ya. Jadi ketemu A, B1, B2-nya seperti ini. Nah, ini kita kalau di soal yang lain ya, kalian cari di fundamental astronomi ada ya, soalnya mirip banget dengan ini. Itu nyari C-nya ini ya, color temperature-nya berapa. Dari F1 per F2, jadi kita bisa cari T-nya ya. Kan ini A-nya udah dapat ya dari F1 per F2. Maka kita bisa mencari T yang sesuai supaya dapat A seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan satuannya tadi ya, ini kan Jansky, mikrojansky, tidak per lambda gitu ya, per meter misalnya, tapi ini per hertz. Sehingga kita bisa harusnya ya kita cari dulu F1 per F2 yang benar tuh berapa. Gitu. Kalau mau dimasukkan ke persamaan ini. Karena F1 per F2-nya ini kita turunkan dari hukum Planck ya, yang berdasarkan lambda ya. Per meternya berapa. Padahal beda nanti gitu ya. Jadi yang sama di benda hitam itu adalah F kali F lambda ya, misalnya ini kali D lambda itu sama dengan F nu kali D nu. Nah, dari persamaannya dari benda hitam itu yang sama sebetulnya ini ya, F lambda D lambda sama dengan F nu D nu. Sehingga rasio F lambda per F lambda dengan F nu per F nu beda karena ini D lambda D nu ini satuannya berbeda gitu ya, 1 meter sama 1 hertz ya. Nggak bisa langsung disamakan ya. Kita tahu yang hubungannya itu mereka adalah nu kali lambda itu sama dengan C ya. Ini dari hubungan gelombang elektromagnetik. Tapi kan kalau di lambda D nu beda lagi, tidak sama dengan lambda dan nu hubungannya gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita pakai ini ya, nyari F lambda itu berarti kan F nu ya, D nu, D lambda ya. Ini turunan nu terhadap lambda gitu ya jadinya. Sehingga F lambda itu sama dengan F nu kali ini ya, diturunkan terhadap lambda. Jadinya ini kan C per lambda diturunkan terhadap lambda gitu ya. Jadi C per lambda kuadrat gitu kan. Nah, ini ada minusnya ya. Ini aslinya ada mutlak ya di sini. Nah, jadi ketemunya akan seperti ini ya. Nah, kita yang dari soal yang diberikan itu sebetulnya adalah F nu, tidak F lambda. Padahal kalau dari sini A ini itu mintanya atau kita pakainya F1 per F2-nya itu fungsi lambda. Nah, kalau mau ya berarti kita bisa hitung dulu ya F lambdanya berapa. Jadi F lambda 1 sama F lambda 2 ya. Jadi kalau F1-nya ini kan dalam fungsi nu itu 1,3 kali 10 pangkat minus 6 Jansky. Berapa ini ya dalam F lambda gitu ya. Kemudian kalau F nu 2 ya itu 1 kali 10 pangkat minus 6 Jansky. Maka kalau dinyatakan dalam per meter ya per lambdanya berapa. Kayak gini, ini dihitung dulu ya. Rasionya jadi seperti apa. Nanti baru ini yang dimasukkan rasionya ke sini ya. Gitu. Nah, atau enggak kita bisa masukkan ya rumus F nu C per lambda kuadrat ini ke sini ya. Karena kan yang diketahui adalah F nu. Nah, kalau kita masukkan ke sini, maka nanti A-nya itu jadinya adalah F1 per F2 ya
Ini yang udah nu yang diketahui di data. Tapi kan C per lambda kuadratnya ada di situ ya. Jadi C per lambda 1 kuadrat, C per lambda 2 kuadrat, C-nya saling coret ya. Kemudian kalau dibalik jadi lambda 2 per lambda 1 pangkat 2 ya. Nah, sehingga kalau kita kalikan dengan lambda 1 per lambda 2 pangkat 5, ini jadinya fungsinya nanti lambda 1 per lambda 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, yang tadi kebalik ya. Ini jadi pangkat 3. Nah, jadi hubungannya seperti ini. Jadi ini kalau ini lambda harusnya ya. Jadi lambda per 1 per lambda 2 pangkat 5. Kalau ini harusnya lambda 1 per lambda 2 pangkat 3 ya. Kalau kita pakai F nu. Sehingga A-nya harusnya ya itu tadi tinggal masukin aja ini 1,3 ini 1, tapi ini harusnya lambda 1 per lambda 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, jadinya 0,712 ya. Jadi ini yang lebih benar harusnya ya. Jadi A-nya harusnya sekian ya. Karena yang diketahui F lambda F nu ya, ini per hertz karena Jansky bukan per meter atau F lambda. Nah, kuncinya kalau nggak salah yang ini, tapi dia punya rentang 0 sampai 2, jadi kalaupun teman-teman jawab 0,7 juga akan dibenerin gitu ya. Tapi yang benar harusnya 0,7, karena yang diketahui satuannya Jansky gitu. Oke ya, jadi B1, B2-nya seperti ini, karena memang persamaannya ada lambdanya. Kemudian A-nya harusnya, kalau yang diketahui Jansky, maka harusnya ketemunya 0,712. Oke.